Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin nabiyuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang Allah muliakan, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim ini menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan dengan kita berpandukan kepada Al-Quranul Karim, kita bisa mendapatkan kehidupan yang hasanah, dan nanti setelah kehidupan dunia kita juga bisa mendapatkan akhirat yang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan juga terlindung dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam pada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah pada ayat ke-82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna, Allah mengatakan, sungguh engkau Muhammad akan mendapati. Khitab awal ayat ini adalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tentu bermakna setelah Rasulullah, yaitu kita juga. Sungguh engkau akan mendapati asyaddun nasi, orang yang paling bersangatan, adawatan, permusuhan terhadap siapa? Terhadap Rasulullah atau terhadap kaum muslimin. Sungguh, kata Allah kepada Rasulullah, engkau akan mendapati akan ada dari kelompok manusia yang bersangatan permusuhannya lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ini Allah menyatakan, dan ini pernyataan Allah menggunakan lam takkid, yaitu menunjukkan pasti akan ada kita menemui dari golongan manusia yang paling bersangatan bermusuhan dengan orang-orang beriman. Siapa dia? Yaitu al-yahuda walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang syirik, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidanna, dan engkau juga pasti akan mendapati, wahai Muhammad, akan ada orang yang aqrabahum, mereka dekat denganmu, mawaddatan, dalam hal berkasih sayang. Jadi juga akan ada kelompok di luar kaum muslimin yang mereka akan mengasihi kaum muslimin. Artinya ini ada kelompok yang lain, alladzina amanu, mereka terhadap orang beriman itu mawaddah, mengasihi orang beriman. Siapa mereka? Alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang mengatakan diri mereka adalah Nasrani. Kenapa orang Nasrani ini mawaddah, berkasih sayang terhadap orang beriman? Ini alasannya, selagi ada alasan berikutnya. Dzalika bi anna minhum, demikian itu karena di antara orang Nasrani tadi ada qissisina wa ruhbanan. Ada di antara orang Nasrani ini ahli agama, yang betul-betul ahli agama, dan orang-orang ruhbanan, ahli-ahli ibadahnya. Wa annahum, dan mereka la yastakbirun, dan mereka tidak tergolong kepada orang-orang yang sombong. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di satu ayat ini Allah memberi gambaran pada kita, ada kelompok-kelompok yang memang
memusuhi, dan permusuhan itu bersangatan dengan kaum muslimin. Yaitu yang pertama, Allah mendahulukan Yahudi, dan kemudian baru orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permusuhan Yahudi terhadap Rasulullah dan agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarkan itu amat sangat luar biasa. Bahkan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada kekhawatiran bagi orang Yahudi, kalau nabi yang akan lahir, nabi yang akan Allah utus tidak berasal dari anak keturunan mereka. Dan benar, ternyata nabi yang Allah utus tidak berasal dari silsilah yang sama dengan orang-orang Yahudi. Pembangkangan orang Yahudi terhadap para nabinya sebelum Rasulullah SAW tercatat panjang dalam sejarah. Bahkan kalau kita lihat kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan menerima Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa sekarang, atau Baitul Maqdis, setelah kekalahan Raja Romawi oleh panglima perang Ubaidah bin Jarrah, maka Baitul Maqdis akan diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada syarat yang diajukan oleh Raja Romawi. Dia akan serahkan Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan syarat, salah satu dari sekian banyak syaratnya adalah jangan sampai orang Yahudi memasuki area atau wilayah Baitul Maqdis. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ini menandakan luar biasanya permasalahan yang diakibatkan oleh satu yang namanya orang Yahudi ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke kota Madinah setelah hijrah, Rasulullah SAW juga menghadapi konspirasi yang luar biasa, yang mana tadinya suku Aus dan Khazraj sudah bersatu, dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Kembali orang Yahudi membuat permusuhan, mengembuskan permusuhan yang menyebabkan hampir saja pertikaian terjadi antara kaum Aus dan Khazraj. Namun Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersegera menemui dua kaum ini dan kembali mengingatkan bahwa mereka pernah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka menyadari bahwa bisikan-bisikan itu berasal daripada syaitan. Kerusakan yang diakibatkan oleh orang Yahudi zaman Rasulullah SAW amat sangat luar biasa. Mereka selalu menghalangi jalan dakwahnya Rasulullah SAW, memfitnah para sahabat, memfitnah Rasulullah SAW dengan berbagai cara, dengan target bagaimana umat membenci Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka melihat, orang-orang Yahudi ini melihat ini adalah peluang besar, ini potensi besar untuk menghancurkan umat ini, sehingga mereka berkonspirasi membuat permusuhan yang mengakibatkan terpecah belahnya umat, sampai terbunuhnya Khalifatul Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, juga diakibatkan hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, kemudian selain Yahudi, Allah juga menyebutkan asyraku, mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok ini adalah orang-orang yang mereka hatinya, dirinya dipenuhi oleh nafsu dan syahwatnya, sehingga kepentingan-kepentingan dunianya lebih diutamakan. Dan mereka melihat ajaran Islam ini membuat mereka tidak mampu menguasai sektor-sektor dunia ini, dari sektor apapun. Ekonomi misalnya, mereka kembangkan konsep riba, yang mana membuat orang yang berhutang semakin terbelit dengan hutangnya, membuat orang lemah semakin lemah,
Dan ini direkayasa terus oleh mereka. Dengan datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah melarang kita untuk melakukan praktek riba. Dan ini tentu membahayakan bagi kelompok ini, Yahudi dan kelompok orang-orang yang menyekutukan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, penting bagi kita mengingat ayat ini, Al-Maidah ayat 82. Ini pernyataan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.